SIM RS, Simple Medis untuk bagian IGD. Seperti halnya modul-modul SIM RS lainnya, terlebih dahulu kita diminta menginputkan username dan password, lalu login. Sistem menampilkan menu-menu sesuai dengan hak akses user ID. Dalam hal ini untuk bagian resepsionis. Maka sistem menampilkan daftar menu master data yang akan memiliki submenu kelompok tarif tindakan obat-obatan, yaitu tindakan serta obat-obatan yang diberikan kepada pasien selama dirawat di IGD. Kemudian daftar pasien dan menu kunjungan. Baik, kita coba lihat daftar master data. Pada halaman ini ditampilkan daftar jenis tindakan yang dapat diberikan kepada pasien IGD, serta tarif masing-masing tindakan. Kemudian, obat-obatan. Berikutnya, kita coba tunjukkan daftar pasien yang sedang dirawat di IGD. Pada contoh ini kita lihat terdapat 57 pasien yang sedang dirawat, di antaranya 3 orang pasien, di antaranya terdapat 4 orang pasien yang sedang dirawat di IGD. Daftar pasien yang sedang dirawat, identifikasi pasien ditunjukkan pada kolom pertama, yang terdiri dari nomor rekam medis pasien, nama pasien, jenis kelamin serta tanggal lahir, serta alamat pasien. Kolom kedua, tanggal masuk pasien, serta jenis perawatan dan dokter yang menangani pasien. Kita tunjukkan cara menginputkan pasien baru pada IGD. Misalnya, pasien Siswanto. Pada halaman ini, terdapat 2 buah link, yaitu yang pertama link input IGD dan link yang kedua untuk melihat histori kunjungan pasien yang sudah lalu. Klik input IGD. Maka pada halaman ini, sistem menampilkan form isian untuk IGD. Pasien yang kita pilih, data-datanya tersimpan otomatis pada kolom pasien. Jika kita ingin memilih pasien yang lain, kita bisa klik tombol pilih pasien. Berikutnya, pilih tanggal masuk IGD. Kemudian kita lengkapi dengan jam masuk, keluhan, misalnya luka bakar. Kemudian pilih dokter yang menangani. Kita juga dapat melengkapi data perawat. Jika sudah lengkap, maka kita klik tombol simpan. Maka data pasien baru IGD sudah tersimpan. Kita bisa melihat data detail pasien tadi. Pada halaman ini, kita bisa melengkapi data-data lainnya, misalnya pemeriksaan fisik, mulai dari tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu, berat badan, dan seterusnya. Berikutnya kita tunjukkan contoh untuk memberikan tindakan kepada pasien IGD tadi. Input baru. Kita pilih tanggal pemberian tindakan, berikut
jam pemberian tindakan serta menit. Karena pasien luka bakar, kira-kira luka bakarnya kurang dari 25%. Kemudian klik tombol simpan. Maka data tindakan sudah tersimpan. Kita bisa memilih tindakan lainnya terhadap pasien IGD. Kemudian kita bisa melihat daftar pasien yang perlu ditransfer ke rawat inap. Misalnya pasien IGD ini tidak dibenarkan pulang, tetapi harus dirawat inap. Maka kita dapat memilih pasien IGD yang akan dirawat inap. Misalnya pasien nomor 2. Klik tombol transfer ke rawat inap. Pilih rawat inap. Tanggal pindah, tanggal hari ini. Misalnya saat ini jam 8.00. Pilih kamar. Sistem menampilkan daftar kamar yang tersedia. Misalnya sesuai dengan kategori ataupun asuransi pasien. Kita pilih kamar jambu dan dokter yang akan merawat adalah Dr. Alfian, misalnya begitu. Lalu kita klik tombol simpan. Maka pasien terpilih sudah dialihkan ke rawat inap. Demikian penjelasan saya tentang modul IGD. Modul lainnya dapat ditunjukkan pada video tersendiri. Terima kasih.